saya akan membaca satu pidato. Pidato ini cukup menarik. Pidato ini ditulis oleh N. Marewo dalam novelnya yang berjudul Guswaru yang Tersisa. Dikisahkan di sini ada seorang anak muda bernama Fadil. Dia berpidato di sebuah universitas dalam seminar lingkungan hidup, program Master Environmental Management of Mountain Area yang berkolaborasi dengan Free University of Bolzano. Nah, yang terlibat di dalamnya ada jurusan landscape ekologi, landscape analisa, perencanaan, kesemuanya terlibat, termasuk kehutanan, pertanian, pertanian gunung, manajemen ekosistem, bencana alam, dan produksi energi. Nah, jadi ketika dia masuk dalam ruangan di sebuah aula di kampus itu, dikisahkan di sini wajah seorang Fadil itu berseri, mengenali keadaan menuju ruang seminar. Setelah masuk ruangan, ia mengulurkan tangan pada Profesor Hans yang memberinya tempat duduk. Ia tampak tenang, dengan dalam benaknya muncul wajah Tamrin saat mereka menggali jahe. Jadi pernah dia menggali jahe bersama kawannya, kerabatnya bernama Tamrin ketika di kampung halamannya. Kemudian dalam benaknya muncul wajah Tamrin saat menggali jahe. Perjalanannya naik bus menuju Kecamatan Sanggar, membayang hingga pertemuannya dengan Kamal. Saat dipersilakan maju untuk berpidato, ia berdiri, memberi hormat, dan melangkah ke depan. Begini pidatonya itu. Pagi ini saya menumpang kereta api dari Bavaria untuk hadir ke sini. Ia mengawali. Sepanjang perjalanan kupandang apa saja dengan mata telanjang dan ketidaktahuan. Saya kehilangan kata menyaksikan kemajuan dan kehebatan mereka memperlakukan dan mengelola alam. Yang kusaksikan tak lain dari pengertian yang baik dan dalam terhadap keinginan alam yang dikombinasi pemahaman luas atas kebutuhan manusia terhadap keindahan dan juga keseimbangan. Mestinya saya dapat menyaksikan ini semua jauh lebih awal, namun saya tak menyesali. Saya beruntung diundang ke sini dan dapat memandang pepohonan yang tidak diganggu, melihat rerumputan yang terawat, dan ternak makmur yang tak diusik. Alam yang diatur, keseimbangan yang dijaga, bukan dicari. Alam yang dilindungi, bukan diubah. Alam yang dipelihara, bukan dirusak. Tentu apa yang kulihat pagi ini tak terjadi dengan sendirinya, melainkan proses pemikiran dan kerja keras yang panjang, percobaan dan pembelajaran yang berkesinambungan, turun-temurun, membangun kesadaran kolektif untuk hasil yang lebih baik. Dari sini pentingnya keberadaan universitas, pendidikan, dan perjumpaan kita seperti saat ini. The thing that has been, it is that which shall be, and that which is done is that which shall be done, and there is no new thing under the sun. Tak ada yang baru di bawah matahari. Kisah dan kejadian apapun pernah berlangsung, termasuk kemajuan-kemajuan dan kejahatan-kejahatan yang kita perbuat.
anggapan terhadap keterbelakangan masyarakat purba selama ini ternyata perlu ditinjau ulang. Dan sedikit kegembiraan yang dapat kubagi, ia menekan suara. Saya beruntung di masa kecil sempat bersama kakek, walau beliau dianggap publik sebagai seorang pria yang buta huruf. Beliau mengatakan kepadaku, "Perhatikan pohon-pohon itu." Ditunjukinya batang-batang kemiri, pohon asam yang rindang, dan mangga gunung. Mereka berbuah saja, katanya. Tidak pernah tanyakan buahnya akan dimakan siapa. Bijinya kecil, tapi tumbuh dan berbuah untuk generasi ke generasi. Beliau memperlihatkanku bangunan yang sedang ditempati dan tidak peralatan-peralatan kerja yang digunakan dan tidak kursi yang diduduki dan yang disimpan di gudang. Mana yang cepat lapuk dan rusak dari keduanya? Dan dijawabnya sendiri, tentu yang tidak digunakan. Otak manusia dan fisik kita yang tak dipergunakan untuk memikirkan kepentingan orang banyak akan menanggung beban lapuk seperti kayu-kayu itu. Hadirin yang kumuliakan, peristiwa itu berlangsung saat saya masih berusia sekitar 6 tahun. Alam masih lestari karena dijaga dan dirawat penduduk. Manusia tahu dirinya menumpang pada alam, bukan alam yang menumpang pada kita. Alam lestari tanpa manusia, mustahil sebaliknya. Dan belasan tahun sesudahnya, kusaksikan alam yang lebih luas dari gunung-gunung dan lembah yang kuakrabi, dan menerjemahkan kata-kata kakek hingga punya pemahaman terhadap perjuangan dan pengabdian, sikap hidup, kebutuhan dan kesehatan, terhadap kegembiraan dan kesenangan. Apa saja yang kulakukan di pulau-pulau itu adalah dari segenap pemahaman yang didapat di luar bangku sekolah. Kami tumbuh dalam persimpangan zaman. Bagaikan seekor tikus, aku tergiring mengenali sosok lain yang juga dinilai buta huruf. Sewaktu kecil, ia terdampar bersama ibunya di pulau kecil, Wak Lombing. Demikian beliau dipanggil. Dari bekas jemari dan tapak kakinya berjejak pohon-pohon indah, mata air, dan tumbuh-tumbuhan. Dan pekerjaannya di pulau-pulau itu kuteruskan, menghargai tanah, menyatu dengannya. Tubuh kita hari ini telah disesaki bahan-bahan kimia yang di dalamnya terkandung racun oleh berbagai sebab. Obat-obatan yang diproduksi dan dipasarkan merupakan soal uang, bukan perawatan dan kesembuhan. Bila tumbuh-tumbuhan di hutan dan bahan-bahan alami diragukan dan tak dipercaya keampuhannya, maka perlu dipertanyakan kualitas pikiran kita. Dan apapun yang di bumi tak berdiri sendiri. Seluruhnya berkaitan satu dengan lainnya. Terumbu karang tepi pantai berjarak ribuan mil dari Jepang terkait dengan kenyamanan masyarakat di sana, sebab ikan-ikan yang mereka konsumsi tak ditetas di tengah lautan tempat ditangkap, tetapi pada terumbu karang tepi pantai. Alam mengajari untuk menghargai generasi terdahulu, bahu-membahu dengan kekinian, dan punya rasa sayang pada generasi sesudahnya. Ambil sedikit dari alam dan tak gentar berbagi sebanyak-banyaknya. Profesor Hans Sumaser sebagai tuan rumah dan Profesor Amelia Binsoni sebagai sesepuh dan para hadirin yang sangat kumuliakan.
Sekedar ilustrasi, negara-negara yang selama ratusan tahun telah membagi-bagi belahan dunia sebagaimana kue keju, hari ini terbukti hidupnya tak lebih baik dari kita yang hadir dalam ruangan ini. Perusahaan multinasional pertama di dunia yang teramat berkuasa, bentukan company Belanda yang bernama VOC, menguasai raja-raja, menangkap mereka yang tidak sepaham, dan memonopoli perdagangan di wilayah yang membentang antara Tanjung Harapan hingga Selat Magelhaens, ternyata remuk tanpa bersentuhan dengan musuh. Terbukti tak ada jalan selain mengambil kebutuhan secara wajar dan berbagi kegembiraan pada makhluk lain sebanyak-banyaknya. Matahari kita adalah matahari yang sama. Di puncak bulan dan langit kita, bulan dan langit yang sama. Di puncak bukit dan di pantai-pantai sepi, kulatih lidah menyebut satu kata, kita, dalam arti seluas-luasnya. Dia itu kita, mereka itu kita, kau dan kalian adalah kita, karena kita memang satu kesatuan dan berasal dari diri yang satu. Dan kukatakan kita pada gunung-gunung dan semua yang terdapat di sana, pada laut dan semua yang terkandung di dalamnya, pada yang menegakkan hukum dan melakukan kriminal, pada yang menyenangkan dan menyusahkan, pada alam raya dan segala isinya, pada kereta api yang tadi kutumpangi dari Bavaria, pada gunung Alpen, pada tanah Jerman dan segala isinya, pun pada tanah Austria yang baru saja kupijaki. Terima kasih. Itu pidato, saya sebut sebagai pidato kebudayaan. Pidato ini sebenarnya pernah saya bacakan ketika melangsungkan proses bedah buku, bedah novel ini di sebuah musola kecil, langgar kecil di Kecamatan Palibelo, dan pidatonya cukup menarik, cukup apik saya kira, dan patut menjadi bahan pemikiran dan renungan kita bersama. Terima kasih.